kita sebagai warga negara Indonesia yang otaknya masih waras, tetap bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari gonggongan anjing-anjing brengsek yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Roy Suryo Ces di penjara, pendukung Jokowi bahagia. Guys, kalian termasuk yang bahagia atau tidak? Yuk, ditunggu di kolom komentar guys. Anak-anak jenderal, pendukung Prabowo, pecinta Pak Jokowi, yang belum follow akun ini di follow dulu yuk. Pencet tanda plus ya guys. Guys, berita terbaru dari laporan Pak Jokowi terhadap penghina, penyinyir ijazah beliau. Ada pidana. Laporan Jokowi soal tudingan ijazah palsu dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya kawan-kawan, sebentar lagi ada tersangka dan kemungkinan di penjara kawan-kawan. Berapa Polri, berapa polisi Indonesia? Ayo terus dukung Pak Jokowi dalam menghadapi kaum-kaum itu kawan. Boom, 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 meledak bos. Halo, Tipul, kenapa bilang kalau mendadak banget kasus ini dianggap terburu-buru? Kalau bagi kami yang sudah setiap hari dengar kasus ijazah palsu yang terus-menerus didengungkan, ini malah sudah terlalu terlambat polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi ditunggu saja ya, karena sebentar lagi bakalan dipanggil sama polisi lagi dan sudah pada penyidikan. Tahu artinya penyidikan itu apa? Artinya di sini nanti bisa ada peningkatan status yang berakhir pada baju yang warnanya oranye, Mbak Tifa. Ditunggu ya, ayo ditunggu, jangan stres, jangan panik. Tendensius, ya isu yang kemudian menyasar seseorang gitu. Nah, yang disasar ini kan Jokowi. Jokowi alasannya karena dia presiden. Jadi Jokowinya harus dicek nih ijazahnya segala macam tentang dia kan. Ijazahnya, skripsinya, kuliahnya, tinggalnya di mana, kosannya di mana. Semua itu kejadian tahun 1980-an, 80 sampai 85. Termasuk dia kakaknya di desa mana. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan-tujuan yang tendensius. Apakah kemudian ini berkeadilan? Tujuannya? Jawabannya tidak. Jadi nggak ada orang yang kemudian mengejar ini itu tujuannya mencari keadilan. Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau mereka mencari keadilan tentang ijazah seseorang, tokoh seseorang, seorang presiden, tentunya nggak cuma Jokowi yang disasar. Ya, SBY disasar, ijazahnya mana? Megawati disasar, ijazahnya mana? Kemudian Prabowo Subianto disasar, ijazahnya mana? Bahkan sampai Presiden Soekarno harus disasar, ijazahnya mana? Kan begitu. Tapi kan ini hanya seorang Jokowi yang kemudian disasar, ijazahnya mana? Ini yang namanya tidak berkeadilan dan sifatnya tendensius. Karena tidak berkeadilan dan tendensius, tujuannya tentunya berarti ada kepentingan di belakangnya. Entah kepentingan keuangan, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini gitu. Kenapa? Karena sifatnya tendensius dan tidak berkeadilan. Juga yang salah satu pihak yang menuding ijazah palsu, mungkin itu sebagai objek pelaporan. Belum jelas juga, kita masih spekulasi kan, kita masih gambling semua itu. Gambling. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun, orang saya nggak merasa melakukan apapun kok, saya nggak melakukan insultan, apalagi ujaran kebencian, benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Dalam koridor ilmiah, dan dia bilang tidak melakukan penghasutan dan pencemaran nama baik, fitnah. Dia nggak sadar. Aduh, inilah ya, kadang memang orang jahat tuh nggak sadar kalau dia tuh jahat, teman-teman. Ini sementara sih si Meresmon tuh ngomong saya telanjangi baris krim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Iya, yang ditelanjangi. Kesimpulannya pasti kalah telak gitu ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup loh bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Ini sementara sih
si Resmond tuh ngomong saya telanjangi baris krim itu, menurut saya berjujur dia yang ditelanjangi di situ. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang disedengungkan oleh mereka di media. Itu. Segera proses hukum Roy Suryo, Resmond Sianipar, Hermanto, dan Bambang Suryadi Bintor karena telah melakukan pencemaran nama baik. Tangkap. Merasa. Tangkap. Saudara tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah mencemarkan nama baik Profesor. Ini sudah tanggal 12 Juli. Kita melaporkan 2 laporan polisi ya. Pertama, 2 laporan Roy polisi. Suryo, Bambang Suryadi, Resmond dan Hermanto ya untuk pencemaran nama baik Profesor, dan untuk pasal pemberasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda proses tangkap mereka, nggak ada basa-basi lagi. Laporan ijazah sudah di SP dihentikan penyelidikannya dan mereka tidak menghormati institusi kepolisian khususnya Kabar Eskrim. Silakan. Ya, saya kira terima kasih kepada Pak Dr. Farhad Abbas yang telah menemani kami untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, Polda segera menindaklanjuti dan menangkap saudara Bambang Suryadi Bintor. Amin, kita doakan. Hukum Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan penyebaran berita bohong, penyebaran nama baik. Terima kasih. Inilah teman-teman ya, akhirnya Pak Paiman melapor ke polisi, melaporkan Bintor yang terus memfitnah Pak Paiman dan juga Pak Jokowi. Karena kan kemarin-kemarin ini si Bintor belum pernah dilaporkan ke polisi teman-teman, dan sekarang ya sudah masuk namanya, dan Prof Paiman beserta jajaran tim hukumnya mendesak Polda Metro agar segera memproses dan menaikkan ke penyidikan soal fitnah dan tuduhan liar yang terus dilontarkan oleh Bintor. Padahal kemarin sudah minta maaf si Bintor ya kan, tapi berulah lagi dia. Emang ular orang ini teman-teman. Mengenai kewajiban seorang Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya, jawabannya tidak wajib karena di sana bukan tempatnya. Gitu. Jadi di sana hanya tentunya ketika ada gelar perkara khusus adalah hanya mengatur atau mengelola atau mencermati mengenai paradigma perkaranya. Gitu. Substansi perkaranya apa, pasalnya apa, kemudian saksinya bagaimana, bukti-buktinya bagaimana, ahli forensik bagaimana, ahli pidana bagaimana, itu dijelaskan dalam gelar perkara khusus untuk didapatkan sistematika nanti penerapan penyertaan pasal-pasal yang disampaikan seperti apa yang untuk menjerat. Itu saja. Makanya kalau ada gelar perkara khusus bebas-bebas saja semuanya. Cuma kan karena khususannya pihak-pihak tertentu yang datang dan mereka yang tahu maksudnya apa. Jadi kadang-kadang habis gelar perkara khusus kelompok A bilangnya berbeda, kelompok B bilangnya berbeda. Itu biasa dalam gelar perkara khusus. Gitu. Lalu soal perbandingan yang dipaparkan oleh Roy Suryo kemarin, ada perbandingan, ada 3 ijazah perbandingan yang itu. Ijazah ini kan kertas sebenarnya kan. Kalau Roy Suryo itu kan melihat ijazah secara digital. Betul. Ada digital dianalisa lewat kacamata digital. Padahal itu kan kertas. Kertas itu kan butuh karbonnya, butuh forensik kertasnya bagaimana, butuh tanda tangannya, tintanya bagaimana. Kan itu yang harusnya dianalisa, bukan perbandingan digital. Roy Suryo ahli apa? Anggaplah kita anggap dia ngerti mengenai digital. Tapi kan ini bukan persoalan digital, ini kan persoalan fisik, analog. Itu persoalannya di situ. Jadi dia nggak berwenang sebenarnya juga untuk menjustifikasi sesuatu yang sifatnya analog dalam posisi digital. Nah inilah ya pembelaan dari si siapa? Resmond. Kita nggak punya hak untuk menyita ijazah Jokowi, ijazah fisik Jokowi. Makanya kita melakukan digital forensik. Nah ini salah dia teman-teman. Pola pikir yang keliru, yang kacau dari kelompok-kelompok yang omon-omon ini yang katanya ahli teman-teman. Di situ salah dia. Ya Anda kan bukan penyidik, Anda bukan polisi. Ya memang Anda nggak bisa menyita. Lantas kalau Anda nggak bisa menyita, ya jangan ujuk-ujuk tuduh ijazah orang palsu. Sekarang kan sudah naik penyidikan. Nah tunggu aja nama Anda sebentar lagi jadi tersangka gitu ya kan. Dilihat, diedit bisa. Kalau analog kan harus kertasnya. Gitu. Nah kertasnya sudah disampaikan belum oleh Jokowi, jawabannya kan belum. Karena kan nggak ada kewajiban menyampaikan kertas fisik dari ijazah.
Bang, tapi untuk pemeriksaan sebelumnya itu kan memang Mbak Rizky menerima ijazah asli, Bang. Tapi yang dipaparkan pada saat press conference sebelumnya itu adalah hasil fotokopi gitu. Jadi Roy Suryo merasa itu yang ijazah asli yang ditunjukkan itu yang ingin dilihat. Nanti itu kan adanya di persidangan kalau ijazah asli, Pak. Bukan di dalam gelar perkara khusus. Kan itu kan belum tentu disita juga, masih di PKPK sampai yang punya kan. Ini persoalan ijazah kan gampang aja. Sebenarnya kita semua punya ijazah nih sih. Ya kan kita punya. Terus ada yang nanya nggak ijazah kita digadang-gadang sampai ke baris? Nggak ada. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta. Sementara kita di sini kan ijazahnya banyak. SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana? Kan begitu kan? Tapi kan nggak ada. Kan emang nggak wajib orang menunjukkan ijazah itu. Gitu. Cuman karena orang ini tendensius, pretensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan hukum juga, ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden, padahal nggak wajib. Harusnya kan yang dikejar tuh Pak Prabowo Subianto tuh ijazahnya mana, itu kan lebih fair karena masih menjabat kan begitu. Ini udah nggak berani bang, itu orang juga udah santai-santai disuruh nggak berani, begitu. Jadi ini tendensius sifatnya, tapi nggak apa-apa, ya cuman kan buang-buang waktu. Betul, buang-buang waktu dan mengganggu konsentrasi pemerintah. Ini kan pemerintah lagi fokus membangun bangsa ini, fokus membangun sumber daya manusia. Nah mereka ujuk-ujuk datang bikin ribut, bikin kacau, bikin gaduh, mengadu domba lagi. Bang, setelah melihat daripada interview atau wawancara atau penelitian dari asli apa nggak sih? Atau nggak bisa memastikan juga gitu yang mana? Sebenarnya karena wajib tadi kita nggak bisa memastikan asli palsu, tapi ya kita berkeyakinan ini asli. Karena apa? Karena lembaga perguruan tingginya udah bilang ini asli. Masa kita dari UI, kita bilang Pak Subasta UI bilang ini asli kok, si Deolipa lulusan UI. Mau bilang apa? Walaupun kita nggak tamat pun kita juga sah. Karena apa? Lembaganya bilang begitu. Makanya yang kita pegang adalah perguruan tingginya bilang ini asli dan memang berkuliah. Ya sudah, mau bilang apa? Ya masa kita kuliah di ISIP, orang ISIPnya sendiri kamu bilang ini asli, terus kita bilang enggak, kan gitu. Yang bodoh siapa? Ah, itu jawab sendiri kalau itu pertanyaan. Betul. Bang, dari Egy Sujana kan sempat mengatakan bahwa apalagi itu. Nah, itu aja udah kabur dari TPUA. Kan gitu, saya tidak lagi menjabat sebagai TPUA. Apa tuh TPUA? Tim Pembela Ulama Aktivis. Nah dia bilang saya sudah tidak lagi menjabat, sudah berhenti. Kan begitu kemarin juga ngomong. Terus mau diapakan lagi? Makanya jawabannya nggak utuh. Bang, tapi kan harusnya. Tapi dari Egy Sujana sendiri kekeh nih Bang akan mengejar terus nih sampai dia memperlihatkan ijazah. Dia kan lagi sakit juga, masa mau ngejar-ngejar? Nggak usah lah. Jokowi kabur, dia susah ngejarnya, percaya deh. Gitu. Pokoknya jaga kesehatan Bang Egy Sujana supaya cepat sembuh, supaya sehat lagi, supaya bisa berkarya. Itu kan doa yang paling bagus dibanding dia harus ngejar-ngejar. Dia lagi sakit mah ngejar gimana caranya? Terus ngaku-ngaku lagi ya kan, waktu di Malaysia dia dikirimin hitman. Gimana cara dia dikirimin hitman? Terus kejar-kejaran dengan hitman. Gimana kejar-kejarannya lo? Dia pakai kursi roda. Kalau diburu hitman pasti udah tidak ada sekarang Egy Sujana. Jadi nggak usah lah berorkestrasi membuat cerita-cerita karangan. Aduh, aneh-aneh aja orang ini loh. Bang, tapi kan Rismon sendiri kan sempat bilang ya bahwa seharusnya itu Jokowi dan pihak UGM-nya itu harusnya hadir untuk meyakinkan. Nggak bisa, karena nggak wajib. Itu kan pikiran dia. Jangan memaksakan pikiran diri sendiri pada orang lain. Sesuatu yang tidak wajib tidak bisa. Tapi Bang, kalau misalkan publik tidak meyakinkan, walaupun misalkan harusnya meyakinkan publik atas polemik ini. Publik yang mana? Kita aja yakin kok. Publik yang mana? Kita aja udah biasa aja. Uang perguruan tinggi udah bilang asli, mau bilang apa? Ya kan? Jadi publik dia kan, bukan publik kita. Publik kan banyak. Oke Bang, ini mungkin terakhir dari saya Bang, atau bagaimana ya? Mungkin kalau prosedurnya sendiri seperti apa nih Bang, kalau seandainya gelar perkara khusus kemarin akhirnya Roy Suryo dan tim atau TPUA kalah dalam dalam gelar perkara khusus kemarin, apa langkah yang akan apakah akan ada penetapan tersangka atau seperti apa? Nanti kalau sudah clear, ada penyidikannya clear ya tentu ada penetapan tersangka. Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain begitu ya. Polemik ijazah Pak Jokowi gini aja deh, saya mau kita bikin sederhana saja. Ini kan masalah internal UGM sebenarnya. Jangan melibatkan orang lain dong. Ini sebenarnya dari dulu saya ngomonginnya. Yang diributkan ijazah Jokowi dari UGM. Roy Suryo alumni mana? Rismon alumni mana? UGM. Tifa alumni mana?
Anies Baswedan alumni mana? Ganjar alumni mana? UGM semua. Mahfud MD alumni mana? UGM juga. Semuanya UGM. Ada apa sebenarnya? Tidakkah ada orang politik yang berpikir jangan-jangan ini strategi dari sekelompok orang alumni UGM yang ingin menaikkan semua alumninya tapi gantian? Politik begitu berpikirnya. Tapi saya tidak mau. Akan muncul pikiran itu. Iya ya, Jokowi sudah naik. Kan Anies belum. Caranya adalah menjatuhkan lawan politiknya. Atau diposisikan sebagai orang yang terdolimi, kan gitu. Kalau politik lah, jangan sampai muncul pikiran itu. Ya toh? Berarti ini urusan internal UGM. Selesaikan aja UGM. Harus panjang lebar lah. Nggak usah. Kita nggak usah ikut campur. Urusan UGM kok. Ayo kumpul Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Jokowi, Tifa, Rismon, kumpul. Ngomongin dah situ di depan rektornya. Selesai. Kenapa melibatkan orang lain? Ini bukan masalah bangsa kok, masalah UGM. Yang bertanggung jawab ya rektor UGM. Kalau mau ribut ya sama rektor UGM. Betul juga sih. Saya jangan dilibatkan lah. Jelas kan? Begitu caranya. Nah, seolah-olah ada peperangan di situ, sebenarnya hanya gantian. Kan bisa begitu aja politik namanya. Ini pikiran kosong saya. Gitu loh. Jangan mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan. Ini kan ngaruh biru melibatkan Pak Prabowo. Nggak perlu. Apa urusannya sih? Berjalanlah. Mau ramai jadi panggung kalian sendiri di UGM sana. Nggak usah numpang di panggung orang lain. Aneh ya, kok si Tifa ini setelah diperiksa oleh Polda Metro, diminta klarifikasi oleh Polda Metro, kok dia tidak sadar kalau sudah melakukan penghasutan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE, menyebarkan kabar bohong. Dia nggak merasa loh menciptakan kegaduhan. Dia selalu bersembunyi di balik akademisi, ini ilmiah. Ilmiah apa? Lagi beberapa kata kasar tapi ketahan teman-teman. Aduh, kita harus berusaha untuk sopan dan tentram gitu ya kan. Sabar Tiba, bentar lagi kau jadi tersangka Tiba. Udah naik penyidikan, 4 laporan loh. 4 laporan Tiba, sabar. Nanti kau kalau sudah dijadikan tersangka langsung dijemput, ditahan Tiba. Jadi nanti kau ngaku aja sendiri di pengadilan ya kan, biar kau lihat sendiri kelakuan kau Tiba. Dan juga Rismon, waduh dengan percaya diri, dengan sombongnya, saya telanjangi Barreskrim. Dirtipidum tadi ngeliatin saya kayak mohon-mohon udah bang. Nah mungkin itu gambaran kau nanti Rismon ketika sudah dijemput polisi kayak gitu kau nanti, ampun pak nggak lagi pak, ampun. Nah itu gambaran kau Rismon. Belum sampai di situ Rismon. Nanti ada laporan siapa? Prof Paiman tadi, apakah dia melaporkan Rismon juga? Semoga melaporkan Rismon juga. Biar berlapis-lapis nih. Biar kayak kayak kue lapis gitu. Tapi bertingkat-tingkat dia banyak teman-teman. Jadi ya hukumannya juga lama gitu ya kan. Biar nggak ada lagi yang bikin gaduh Republik ini teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dan Betor, tunggu kau Betor ya. Giliran kau bentar lagi juga nih Betor. Prof Paiman sudah lapor juga. Roy Suryo ditambah lagi lapornya oleh Prof Paiman. 2 laporan loh. Waduh. Jadi 6 laporan nanti yang akan diproses sama polisi. 4 yang sudah naik penyidikan, laporan Prof Paiman 2 masih dalam tahap penyelidikan mungkin nanti, dan akan jadi tersangka juga mungkin nanti di Prof Paiman. Waduh ini banyak nih. Banyak yang akan masuk bui teman-teman. Nanti kita akan berpesta melihat orang masuk bui ya kan. Aduh kasihan banget orang-orang ini ya. Sudah menyebarkan berita bohong, sudah melakukan digital forensik dengan SOP yang nggak benar. Ya ampun, masih aja percaya diri menang di gelar perkara khusus. Aduh, di mana di waktu yang sama di Pengadilan Negeri Surakarta ya Pak Jokowi menang loh. Nah nanti di Polda Metro setelah naik penyidikan, nah nama tersangka sudah diumumkan, nanti kan masuk pengadilan tuh. Nah nanti vonis, kalian yang divonis teman-teman ya. Dia yang divonis semuanya nih ya. Biarkan mereka nih kalau bisa tinggal lama-lama lah di bui sana, di Prodeo sana. Biar kita puas gitu. Biar hati teman-teman yang suka nonton video-video saya puas gitu. Biar pendukung YouTube Nusantara dan pendukung Pak Jokowi puas gitu melihat mereka di bui ya kan. Karena itu yang kita mau lihat bersama. Kita akan nobar nanti teman-teman ya. Teman-teman pada sadar nggak? Ada sebuah persamaan antara Roy Suryo dan juga Anies Baswedan. Ya, memang tanpa kita sadar ya, bahwa orang yang saya sebutkan ini, Roy Suryo dan Anies Baswedan itu punya kesamaan. Ya, masih ingat tidak ketika debat Capres kemarin? Ya, ketika Anies Baswedan memaksa Bapak Prabowo untuk menunjukkan data pertahanan Indonesia ke publik. Yang jelas-jelas itu sangat berbahaya untuk Indonesia, sangat berbahaya untuk Nusantara ini.
Tetapi Anies Baswedan ngotot. Ya. Dan bersyukurnya ketika itu Bapak Prabowo Subianto tidak mengikuti apa perintah dari manusia Yaman ini. Kemudian apa persamaan dengan Roy Suryo? Roy Suryo CS juga memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Yang jelas-jelas itu adalah data pribadi. Tahu kan? Yang namanya data pribadi tidak bisa dipublikasikan. Terlepas entah dia itu pejabat publik. Ya, memang bagi saya teman-teman, sudah saatnya hukum itu bertindak. Dan siap-siaplah Roy Suryo CS ini untuk masuk ke dalam jeruji besi. Sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pengacara. Bahkan tadi yang mengejutkan kita semua, Farhad Abbas ikut mencampuri urusan ini. Tentu karena mereka melihat bangsa ini sudah sangat gaduh. Siapa yang bikin gaduh? Roy Suryo CS. Masih ingat tentang Universitas Pasar Pramuka? Masih ingat si Betor yang bilang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, di tempatnya si Profesor Paiman. Ya, kali ini akhirnya Profesor Paiman ini melaporkan si Betor dan juga Roy Suryo CS. Sebenarnya masalah ini sangat simpel menurut saya. Ya, sangat-sangat simpel, tidak terlalu rumit. Hanya karena kebencian Roy Suryo ya terhadap Pak Jokowi, ya mereka membuat seolah-olah bahwa ini adalah persoalan besar, persoalan yang merugikan bangsa dan negara. Sudah sangat jelas bahwa yang mencetak ijazah, yang mengeluarkan ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada. Seharusnya yang bertanggung jawab, yang dituntut oleh Roy Suryo CS itu adalah Universitas Gadjah Mada, bukan Bapak Jokowi. Anak kecil juga tahu, ya, kalau UGM saja sudah mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu benar-benar dicetak di UGM, lalu alasan apa lagi? Bukti apa lagi yang harus ditunjukkan? Apakah dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, kemudian masalah ini selesai? Saya yakin tidak. Mereka akan terus-menerus mencari alasan, mencari alibi, sampai pada akhirnya Pak Jokowi itu jatuh reputasinya. Itu kan tujuan mereka. Dan yang menjadi kecurigaan saya, dan mungkin juga kecurigaan teman-teman, bahwa di balik Roy Suryo ini ada peran salah satu partai besar. Roy Suryo ini mantan dari mana teman-teman? Dia tentu mantan dari salah satu partai. Dan sampai saat ini, dia belum secara resmi keluar dari partai itu. Ya, ini patut kita duga. Bagaimana ini diiringi dengan isu pemaksulan. Ya, niat mereka ini kan ingin mengganggu pemerintahan Prabowo. Mereka tidak mau Prabowo ini berhasil memimpin bangsa ini. Dan mereka juga tidak mau kalau di tahun 2029 nanti anaknya Pak Jokowi bisa menjadi presiden. Yang mereka mau itu harusnya AHY. Yang mereka mau itu harusnya Puan Maharani. Ingat, bajingan tolol, ya, rakyat sekarang sudah pada cerdas. Rakyat sekarang sudah pada melek dengan politik. Sekarang tidaklah sulit bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan sebuah informasi. Semua rekam jejak itu ada di media sosial. Cukup siapkan data, nonton, dapatlah informasi itu. Tanpa disadari bahwa Roy Suryo CS ini menelanjangi diri mereka sendiri. Teman-teman ingat kata Tifa, saya tidak pernah membuat gaduh bangsa ini. Seakan-akan dia lupa. Ya, dalam sekejap dia lupa ingatan, amnesia. Dia pikir rekam jejak itu tidak ada. Dia pikir rekam digital itu tidak ada. Semuanya sudah tersusun rapi. Jadi bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi kasus hukum ini, untuk menerima risiko di mana penjara akan menanti Anda. Di Solo,
kasusnya sudah selesai. Sekarang lanjut di Jakarta. Jangan sampai ketika nantinya kalian dijebloskan ke dalam penjara, lalu kemudian kalian bilang, kami ini dizolimi, kami ini rakyat kecil, dikriminalisasi, kami ini hanya seorang ibu rumah tangga. Ya, mereka akan membuat framing-framing seperti itu. Jadi, mau sampai kapanpun kalian memaksa Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, itu tidak akan mungkin terjadi. Paham ya kalian ya? Tidak akan mungkin terjadi. Karena itu adalah data pribadi. Dan tidak ada urgensinya bagi Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazah itu kepada Anda, Roy Suryo. Lagian Anda ini siapa sih? Anda ini siapanya Pak Jokowi? Ketika kepolisian sudah menyampaikan bahwa ini identik, tapi kalian tetap tidak percaya. Ya memang dasar anjing ya kalian ini. Kalian ini kan mau mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kalian berlindung di balik pohir-pohir. Kalian berlindung di balik apa? Menjual nama publik. Bahwa ini demi publik. Publik yang mana? Publik yang mana yang kalian bawa-bawa? Publik itu yang Egy Sujana itu yang kalian bilang publik. Ya, sekarang gimana ya teman-teman? Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Seharusnya para alumni UGM itu bangga bahwa alumni mereka ya, salah satu alumni mereka itu bisa menjadi presiden. Harusnya bangga kalau Anda otaknya masih waras. Tapi apa? Saya jadi sepemikiran dengan apa yang disampaikan oleh seorang bapak tadi, bahwa ini adalah politik. Anies Baswedan, alumni UGM, Roy Suryo, Tifa, Rismo, semua orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi adalah alumni UGM. Apakah mereka ini berniat untuk menghancurkan Universitas Gadjah Mada? Atau seperti apa? Saya kira tidak. Mereka ingin berlomba-lomba untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Mereka mungkin iri karena Pak Jokowi yang katanya nilainya D, tapi kok bisa jadi presiden? Lah kami ini yang pintar-pintar, kok jadi goblok kayak gini? Ya memang kalian goblok. Jangan-jangan kepintaran kalian itu dibeli. Kepintaran yang tertera pada ijazah kalian itu dibeli orang lain yang kerja. Pakai joki. Ya kan teman-teman? Semakin ke sini, saya jadi bingung dengan sikap orang-orang yang mengakui bahwa mereka ini seorang intelektual, intelektai. Ini benar-benar menjijikkan. Ini benar-benar memalukan. Mau sampai kapan? Apakah ijazahnya Pak Jokowi ini ada merugikan negara ini? Tidak kan? Sama sekali tidak ada. Jadi apa yang kalian lakukan selama ini itu benar-benar merugikan diri Anda sendiri, benar-benar merugikan keluarga Anda. Anda nggak malu? Tiap hari ditertawain oleh orang-orang. Roy Suryo, Rismon, Tifa, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak benar. Yang benar itu mereka. Itulah kenapa saya bilang mereka ini mencari pembenaran, memaksakan publik untuk percaya dengan apa yang mereka bicarakan. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang otaknya masih waras, tetap bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari gonggongan anjing-anjing brengsek yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya, tetap setia menjaga NKRI. Anggap saja mereka ini anjing menggonggong kafilah berlalu. Anggap saja mereka ini anjing. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.